Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Kinerja, perkenankan nama saya Ade Kamaludin, bidang studi fikih MTS Antariksa, Jalan Cipetei, Cidahu, RT 04 RW 05, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Curup dengan nomor peserta 5660060108096. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek mengajar sebagai tugas kinerja PPG dalam jabatan dengan nomor ujian 2025256346, materi fikih dengan tema makanan dan minuman yang halal pada kelas 8 MTS Antariksa, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kepada dosen penguji mohon saran dan bimbingannya. Kira-kira seperti apa ya videonya? Marilah kita lihat video pembelajaran bidang studi fikih yang bertema makanan dan minuman yang halal. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita mulai belajar lagi. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama. Silakan rekan siapkan oleh ketua kelas untuk mimpin doa. Satu hati berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Anak sekalian, kelas 8. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Kita rapikan dulu pakaiannya. Udah rapi ya? Udah. Tinggal posisi duduknya rapikan. Apa sebabnya? Karena akan mulai belajar kan. Segala sesuatu harus matang dengan jiwa raga kita. Ya, pemikiran jangan di mana-mana. Pemikiran ada di tempat duduk atau di sekolah. Sesuai katanya. Apa sebab? Biar kita pulang dari sekolah mendapatkan ilmu. Anak sekalian, pelajaran yang kemarin, pelajaran apa? Ya, pelajaran fikih bidang studi fikih dengan tema kemarin itu apa? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang kelima apa rukun Islam yang kelima? Menunaikan ibadah haji. Kebetulan bulan ini sebentar lagi umat Islam seluruhnya akan melaksanakan haji. Dari Indonesia, dari Jepang, dari Amerika, dan lain sebagainya. Umat Islam yang mampu melaksanakan haji ini, mudah-mudahan kita doakan menjadi haji mabrur dan mabrur. Ya, Bapak akan melanjutkan pertemuan hari ini yaitu dengan ketentuan makanan dan minuman yang halal. Ya, sekali lagi untuk tema hari ini bidang studi fikih itu ketentuan makanan dan minuman yang halal.
Apa itu makanan? Apa itu makanan? Segala sesuatu yang dikonsumsi oleh kita. Ya, makanan dan minuman di dunia ini halal kecuali ada di nas Al-Quran dan Al-Hadisnya. Kau perhatikan, makanan dan minuman halal. Ya. Pengertian makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal adalah segala jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut syariat Islam, bahwa itu halal hukumnya menurut Islam. Apa sebabnya? Karena Islam berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, halal, perhatikan, halal berarti diperbolehkan. Lawan halal itu haram. Lawan wajib ya. Satu lagi, pelajaran tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Siapa yang akan bertanya? Apa arti enggak? Atau siapa yang belum paham tentang masalah artinya halal makanan atau halal minuman? Pak, aku mau nanya, apa saja makanan yang halal untuk dikonsumsi? Makanan yang harus dikonsumsi atau makanan yang boleh dikonsumsi seperti roti, tawar, apalagi kalau di warung kecil seperti bala-bala, apalagi daging yang disembelih sesuai dengan hukum syarat. Ya, pokoknya makanan yang sesuai dengan hukum syarat, itulah makanan yang boleh dikonsumsi. Udah paham? Anak-anak sekalian, sekarang bikin kelompok aja ya. Satu kelompoknya adalah 6 orang. Ini kan jumlahnya ada 23 orang, berarti bikin 4 kelompok. Silakan oleh kalian masing-masing. Sekalian kita bentuk kelompok 1, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, silakan. Bangkunya gunakan. Bahan untuk didiskusikan ya. Silakan baca-baca. Ya. Kelompok B, silakan baca-baca ya untuk didiskusikan. Kelompok C. Ya, ini bahan untuk diskusi. Cukup ya. Oke. Kelompok A, B, C, D. Ini kelompok D. Ini bahan diskusi ya. Silakan baca-baca. Ya. Ini lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini silakan oleh kalian diskusikan ya. Silakan oleh kalian kelompok A, B, C dan D. Ku Bapak dikasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kerjakan oleh kalian jawabannya, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Diskusikan oleh kelompok masing-masing. Silakan. Ya. Satu aja. Yang satu kelompok. LKPD-nya ya. Jawab nanti. Ya. Silakan kerjakan oleh kelompok masing-masing ya. Diskusikan oleh kalian. Pendapat A gimana, pendapat B gimana, pendapat kelompok C dan D. Silakan ya. Selamat bekerja diskusi. Tulis oleh ketua kelompoknya atau anggotanya. Terima kasih. Anak sekalian udah selesai semua? Ya. Silakan kelompok A untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A mempresentasikan hasil diskusi dasar makanan dan minuman yang halal. Salah satu jenis makanan yang halal dimakan adalah yang kotor, tidak kotor dan menjijikan. Apa standar bahwa makanan atau minuman ini menjijikan atau tidak? Makanan dan minuman yang menjijikan adalah
seperti makanan buah-buahan yang ada bilatungnya. Tetapi kalau buah-buahan yang tidak ada bilatungnya halal dimakan seperti buah apel dan jambu. Bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberimu makanan akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal? Tidak mungkin diterima karena haram untuk dimakan. Sekian dari kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok A yang telah memberikan pendapat hasil musyawarah bersama. Kita tepukkan semua. Ya, anak kalian sekarang kelompok B. Kami persilakan pada kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menpresentasikan hasil diskusi kami dari pendapat kami tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Salah satu jenis makanan yang halal dimakan adalah yang tidak kotor dan menjijikan. Apa standar ukuran bahwa makanan atau minuman ini menjijikan atau tidak? Jawabannya, makanan yang menjijikan haram untuk dimakan seperti di mana makanan kita terkena kotoran cicak atau cicaknya itu najis dan jijik, haram untuk dimakan. Tetapi kalau makanan tersebut tidak kena oleh kotoran cicak dan cicaknya itu halal dimakan. Kedua, bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberimu makanan akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal? Jawabannya, saya tidak akan menerima makanan tersebut karena caranya yang tidak baik seperti dapat memaling. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok B. Kita tepukkan semua. Anak kalian sekarang giliran kelompok B. Kelompok B silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, salah satu jenis makanan yang halal dimakan adalah yang tidak kotor dan menjijikan. Apa standar ukuran bahwa makanan atau minuman ini menjijikan atau tidak? Jawabannya, standar tentang makanan atau minuman yang menjijikan bisa berbeda-beda tergantung pada budaya, pengalaman pribadi, dan preferensi individu. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberimu makanan akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal? Jawabannya, terima dengan rasa syukur tapi jangan dikonsumsi jika jenisnya haram. Dua, komunikasi dengan bijak, fokus pada niat baiknya, jangan menghakimi, balas dengan memberi contoh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C, tepukkan semua. Alhamdulillah, terakhir sekarang kelompok D. Waktu dan tempat kami serahkan kepada kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketentuan makanan atau minuman yang halal. Satu jenis makanan yang halal dimakan adalah yang tidak kotor dan menjijikan. Apa standar atau ukuran bahwa makanan atau minuman ini menjijikan atau tidak? Dalam menentukan apakah makanan atau minuman ini menjijikan atau tidak, kita bisa mempertimbangkan faktor-faktor seperti penampilan dan kebersihan makanan, terus bahan-bahan yang digunakan, cara pengolah dan penyajian, terus reaksi dan pendapat orang lain. Bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberi makanan akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal? Tolak dengan sopan, jelaskan alasan, tawarkan alternatif, jangan menyinggung, dan berterima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok D. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua ya. A, B, C, D udah selesai. Anak sekalian, tinggal sekarang kesan. Perhatikan ke sini kesimpulannya tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Pelajaran tadi tentang makanan dan minuman yang halal. Kesimpulannya, satu, umat Islam wajib memilih makanan dan minuman halal. Kedua, ketentuan halal meliputi jenis, proses, dan cara penyajiannya. Ketiganya, makanan halal membawa manfaat bagi agama, kesehatan, dan sosial. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pelajaran pertemuan hari ini tentang judulnya makanan dan minuman yang halal. Sebelum kita ini doa atau tutup, kalian akan dibagikan tentang asesmen. Ya, ini kerjakan di rumah masing-masing ya, untuk dikelompokkan. Voila.
Ya, anak-anak sekalian, kerjakan asesmen ini udah dibagikan, kerjakan oleh kalian ya. Mudah-mudahan hasil kalian yang tadi diterangkan tepat pada sasaran dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak sekalian, untuk penutup silakan untuk berdoa terakhir kepada ketua kelas untuk memimpin doa selesai. Terima kasih. Siap, duduk yang rapi, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Demikianlah video pembelajaran bidang studi fikih kelas 8 Putri MTS Antariksa Cidahu, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Jawa Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk siswa-siswi MTS tersebut dan untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, kealpaan, baik kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.